Diandra, David, Outnall yang menggendong Edward dan Aurel serta Joy dan Pasco menatap Joel dan Ara dari luar ruangan pasien. Pasco, David, dan Outnall belum pernah melihat pria itu seperti itu. Joel benar-benar menahan dirinya untuk tidak mengamuk, marah, dan sedih di depan Ara. Dapat mereka tebak kalau Joel benar-benar jatuh cinta pada Ara melihat bagaimana perlakuan Joel pada gadis itu. Apakah Joel memang selalu seperti ini yang? Tanya Diandra dengan cemilan di tangannya. Cemilan yang dibelikan oleh Joel tadi diambilkan oleh David atas permintaan Joel. Tidak sayang, dia hanya begitu di depan kita dan di depan gadis itu. Ini pertama kalinya aku melihat Joel begitu dekat dengan wanita lain, ucap David. Kak David benar, Joel sangat dingin dengan perempuan asing. Dia tidak banyak bicara dengan orang lain, tapi yang kita lihat saat ini adalah tatapan mata penuh cinta namun menahan kesedihannya, ungkap Joy. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi pada gadis itu. Sepertinya masalah ini rumit. Kita harus membantu Joel. Setidaknya kita tahu apa yang terjadi sebenarnya, ucap Outnall. Ya, kau benar, kita harus membantunya, ucap David sambil menatap Joel dengan tangannya sambil memakan gorengan. Aku khawatir dengan kondisi Joel, dia tak pernah seperti ini. Dia tertawa, tetapi sangat menyedihkan, ucap Pasco. Kau benar. Tapi gorengan ini enak juga, dari mana dia beli ya? Gumam David. Ini enak yang, ucap Diandra yang juga mencicipi gorengan yang dibelikan Joel. Bisa-bisanya pasutri ini menikmati cemilan mereka di waktu seperti ini. Ada saja mereka ini. Outnall, Pasco, Joy, dan Aurel menatap mereka berdua sambil geleng-geleng kepala. Tak habis pikir dengan kelakuan pasutri gaji itu. David, bawa istrimu duduk, jangan makan sambil berdiri seperti itu. Dasar tengil, ketus Aurel sambil menatap tajam David. Ya maaf komandan, ini enak tahu. Iya kan sayang? Kekeh David. Enak, kekeh Diandra. Dasar pasangan aneh kalian berdua, ucap Aurel sambil geleng-geleng kepala. Ya sudah, kita masuk saja ke dalam, ucap Pasco. Mereka semua pun masuk ke dalam ruangan itu. Kalian saja ya, aku dapat panggilan sepertinya darurat, ucap Ara yang baru mendapatkan panggilan. Gadis itu berlari terburu-buru setelah membaca pesan di ponselnya. Yang lain masuk ke dalam ruangan. Terdengar jelas kalau Joel berusaha menghibur Ara. Tak sekalipun mereka mendengar pria itu menanyakan apa yang terjadi pada Ara. Halo gadis supermarket, sapa Outnall. Halo Nona, sapa Diandra sambil tersenyum manis. Halo auntie cantik, sapa Edward. Pasco dan Joy juga menyapa gadis itu. Melihat kedatangan mereka membuat Ara sedikit gemetar. Melihat orang yang baru saja membuat dirinya merasa takut benar-benar mengerikan kondisi gadis itu. Jangan takut, mereka teman-temanku, bukan singa, kucing garong, gorila, kecuali yang satu ini. Dia ini bapaknya gorila. Kekeh Joel sambil menunjuk dan mengejek David. David memasang wajah masam. Bisa-bisanya Joel menjadikan dirinya sebagai bahan candaan. Kak Joel, gimana sih masa iya suami Ara dibilangin bapak gorila berarti dia emaknya gorila dong? Dasar pria jelek. Ketus Diandra sambil memasang wajah kesal. Mereka tertawa mendengar celutukan ibu hamil itu. Bahkan Ara sendiri ikut tersenyum mendengar ucapan-ucapan mereka. Hatinya sedikit terhibur melihat mereka yang tidak. Dia tahu siapa tapi terlihat hangat dan nyaman sebagai keluarga. Bagaimana perasaanmu Nona? Apa kau nyaman dengan si kampret ini? Apa dia menyakitimu? Aku rasa Joel tak cocok untukmu. Bagaimana kalau kita saja yang bersama? Celutuk Outnall seraya mengedipkan sebelah matanya pada Ara. Outnall, pekik mereka saat mendengar kegilaan pria itu kembali. Dedi, jangan omong aneh-aneh. Auntie cantik punya Uncle Joel, punya Dedi belum lahir. Celutuk Edward sambil menatap kesal pada dedinya. Mereka tertawa terbahak-bahak mendengar celutukan Edward kecil. Ya maaf nak, Dedi cuma bercanda. Biar gak tegang-tegang amat, kekeh Outnall. Sudahlah, mau apa kalian kesini membuat ricu saja, mengganggu waktuku dengan kekasihku? Iya kan Ara? Ucap Joel. Ara terbelalak, pria itu mengakuinya sebagai seorang kekasih di depan yang lainnya. Lihat wajahnya tersipu, kau malu ya? Joel lagi-lagi tertawa. Kau membuatku malu?
Cicit Ara, tapi mereka tak peduli, mereka malah tertawa di dekat gadis itu tanpa menyinggung masalah yang dihadapi Ara. Ara dirawat di sana dengan bantuan Outnal, dia ditangani langsung oleh Outnal. Selama seminggu penuh Ara menjalani perawatan dan penjagaan ketat di rumah sakit itu. Mereka benar-benar membantu Joel menjaga gadis itu. Segala kebutuhan Ara disiapkan oleh Joel. Saat ini Joel sedang berada di ruang kerja milik keluarga Park bersama Outnal yang meminta izin untuk menggunakan peralatan komputer di sana. Pria itu mencari tahu segala hal tentang Ara dan apa yang terjadi pada kekasihnya di masa lalu, entah itu di masa SMA, di pekerjaan, di lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Outnal dan Joel mengarahkan tenaga mereka untuk mencari tahu apa saja yang dialami gadis itu. Joel menghack seluruh sistem keamanan mencari data-data tentang Ara. Outnal mengorek informasi dari media sosial yang mengekspos tentang Ara. Keduanya duduk di depan komputer seharian mencari tahu semua bukti dan mencari keberadaan para bajingan yang dengan berani melakukan hal itu pada Ara selama ini. Dan hasil yang mereka terima begitu mencengangkan karena di media sosial sudah tersebar foto-foto tak senonoh tentang Ara. Bahkan sampai ada artikel yang membahas tentang dunia porn mengekspos tubuh Ara di situs penjualan mereka sebagai gadis lelang. Joel begitu terkejut dan postingan itu diunggah sehari setelah Ara dirawat di rumah sakit. Di sana ditunjukkan foto Ara yang hanya mengenakan bikini sedang terkulai lemas di atas kursi panjang, sebuah situs prostitusi online yang banyak dikunjungi mafia dan penjahat lainnya. Joel, ini benar-benar parah, mereka melakukan itu pada Ara, benar-benar bukan manusia, ucap Outnal yang juga kesal. Aku akan menghabisi mereka satu persatu, geram Joel. Bukan hanya postingan itu, artikel tentang cerita dewasa yang menampilkan wajah Ara kemudian banyak lagi. Bahkan Ara dijadikan seperti boneka dan tanpa dia ketahui foto-foto tubuhnya sudah tersebar luas di dunia maya meski wajahnya di-blur. Hati Joel benar-benar sakit menyaksikan itu. Belum lagi video-video yang beredar saat Ara disiksa dan dijadikan boneka, ditendang dan dipukul oleh orang-orang yang dia lihat di dekat supermarket tadi. Masih banyak lagi dan Joel akan menyelesaikan semuanya satu persatu. Outnal meretas seluruh situs berita dan menghapus seluruh postingan tentang Ara, bahkan sampai menghapus jejak di berbagai media sosial. Dia menutup akses untuk membuat aplikasi selama 2 hari, sehingga seluruh media sosial di negeri itu tak bisa dipakai sampai mereka membersihkan nama Ara. Joel menatap tajam layar komputer yang menunjukkan bagaimana perlakuan mereka pada Ara, video-video lama yang menunjukkan bagaimana Ara disiksa hanya karena alasan sepele. Tunggu ajal kalian, geram Joel. Sambil bangkit berdiri, dia mengepalkan kedua tangannya dengan mata memerah. Kau mau kemana? Tanya Outnal. Mengirim mereka ke kuburan masing-masing, ucap Joel yang sudah tak bisa menahan amarahnya. Aku ikut denganmu. Aku juga. Kau tak bisa melakukannya sendirian. Pasco dan David mendekati Joel. Niall, kau jaga Diandra dan yang lainnya, mereka butuh dirimu di sana. Kami akan menyelesaikan ini dengan cepat, ucap David. Baiklah, ucap Outnal menurut. Cok, kupikir aku bisa main dengan darah lagi. Hai, mereka benar-benar melarangku untuk ikut. Padahal kan suruh mencongkel mata manusia, merobek perutnya, dan dicincang terus dikasih sama anjing liar. Batin Outnal sambil mengerucutkan bibirnya. Kalau kau ikut, kau pasti akan menggila Niall. Kami takut kau malah kenapa-napa. Batin Pasco.